Ya, jadi saya Bahtiar Mahmud lagi di sini eh, kembali akan mereview buku geografi dan ilmu sejarah. Kali ini kita masuk bab kelima, yaitu geohistoris sebagai ilmu bantu sejarah. Langsung saja, yang pertama ini geohistoris sebagai ilmu bantu sejarah. Geohistoris berfungsi sebagai alat bantu untuk mengkaji interaksi antara manusia dan lingkungan alam dalam kerangka waktu historis. Salah satu peran utama geohistory adalah menghidupkan kembali elemen-elemen alam yang bisu dalam narasi sejarah, seperti pola aliran air, perubahan iklim, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Dengan pendekatan ini, sejarawan dapat melihat bagaimana faktor geografis tersebut memengaruhi jalannya peristiwa sejarah, seperti migrasi besar-besaran, perkembangan ekonomi, dan jatuh bangunnya peradaban. Sebagai contoh, dalam konteks Nusantara banyak peristiwa sejarah yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Demak berkembang pesat berkat lokasi strategis mereka di jalur perdagangan maritim. Sungai dan rawa-rawa di sekitar mereka menjadi sumber daya yang penting untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, geohistory juga memperluas cakupan sejarah dari sekadar narasi politik atau militer menjadi analisis yang lebih luas yang mencakup dinamika lingkungan. Hal ini memperkaya penelitian sejarah dengan memberikan dimensi baru yang berfokus pada hubungan manusia dengan alamnya. Selanjutnya adalah elemen geografis dalam sejarah. Geohistory menyoroti beberapa elemen geografis utama yang mempengaruhi peristiwa sejarah. Yang pertama itu ada iklim dan cuaca. Iklim adalah salah satu faktor geografis yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Perubahan pola cuaca seperti musim hujan dan kemarau memengaruhi hasil panen, stabilitas ekonomi, hingga kelangsungan suatu kerajaan. Sebagai contoh, kekeringan berkepanjangan dapat memicu krisis pangan dan menyebabkan keruntuhan suatu peradaban. Yang kedua ada morfologi bumi. Morfologi atau bentuk permukaan bumi seperti gunung, dataran tinggi, sungai, dan rawa menjadi elemen penting dalam sejarah. Gunung berapi misalnya memberikan tanah yang subur untuk pertanian, tetapi juga dapat menyebabkan bencana yang mengubah jalannya sejarah. Kalau sungai itu seperti Sungai Nil, Eufrat, dan Tigris telah menjadi pusat peradaban besar di dunia karena menyediakan air untuk irigasi, transportasi, dan perdagangan. Yang ketiga ada posisi geografis. Lokasi strategis suatu wilayah yang sering kali menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sebuah peradaban. Nusantara dengan letaknya di jalur perdagangan internasional antara India dan Cina menjadi pusat aktivitas perdagangan global pada masa lalu. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit berkembang pesat berkat akses mereka di jalur perdagangan ini. Materi selanjutnya geohistory dan ilmu sosial. Geohistory juga memiliki keterkaitan erat dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Sebagai contoh, studi geohistory dapat membantu menjelaskan bagaimana kondisi geografis memengaruhi struktur sosial seperti pembagian kerja di masyarakat agraris dan maritim. Dalam konteks Indonesia, geohistory sangat relevan untuk memahami hubungan antara manusia dan lahan basah. Misalnya keberadaan rawa dan sungai di Kalimantan Selatan berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Banjar saat itu. Aktivitas seperti perikanan, transportasi air, dan perdagangan berkembang pesat karena dukungan lingkungan geografis. Lagi-lagi soal lahan basah ya. Mungkin sekian video untuk bab 5 ini ya, mengenai geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.